Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata di Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kami masih ngobrol santai di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Dan pemirsa, tadi masih melanjutkan perbincangan kita seputar pengembangan dari kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Sermo. Ini pastinya juga memerlukan peran keterlibatan dari masyarakat seperti yang Pak Wahyudi sampaikan tadi ya Pak ya. Jangan sampai meninggalkan masyarakat, masyarakat harus ambil bagian dalam pengembangan ini. Kira-kira Pak Wahyudi seperti apa sih Pak masyarakat bisa terlibat dan mungkin bagaimana kira-kira gambaran keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi konservasi ini menjadi destinasi wisata Pak Wahyudi? Iya baik Mbak, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa saat ini kami masih berproses ya, berproses untuk kawasan ini kita lihat tinjau ulang kembali statusnya, ya kan gitu, supaya bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk pariwisata. Karena tadi saya sampaikan ada banyak fasilitas di dalam kawasan ini yang dalam tanda petik belum bisa dimanfaatkan optimal karena statusnya tadi. Yang pertama, yang kedua, kami ingin sekali bahwa di kawasan ini nanti bisa menjadi efek pengungkit untuk ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Kami mempunyai program, karena kawasan kami bukan hanya Sermo, ada Palian, ada Gamping, ada Imogiri dan sebagainya, sehingga kami membentuk yang namanya kelompok tani hutan. Di Sermo ada 2 kelompok tani hutan yang secara terus-menerus kami dampingi, dan saat ini mereka juga sudah bagus membuat produk-produk keripik krispa itu yang paten itu ya, yang bisa dijual di Tomira dan lain sebagainya itu. Dan beberapa produk lain mungkin yang mereka sebetulnya ingin sekali untuk mengembangkan, dan itu menjadi program pemberdayaan masyarakat di program kami tahunan ada. Nah, kami berharap masyarakat yang di sekitar kawasan itu nanti, jika nanti kedepannya misalnya ini kawasan ini bisa dikembangkan secara optimal untuk kawasan pariwisata misalnya ya, mereka tentunya itu langsung bisa beraktivitas untuk seperti layaknya mengembangkan wisata di situ. Jadi wisatawan yang datang tuh kami harap bukan hanya untuk melihat Waduk Sermonya saja, melihat kawasannya, selfie dan lain sebagainya, tapi dia juga bisa menikmati keindahan perdesaan misalnya. Sajian kulinernya barangkali ya Pak ya. Kulinernya, bagaimana atraksi dan lain sebagainya. Bahkan bagaimana cara membuat itu di dapurnya itu merupakan atraksi yang sebetulnya punya nilai jual. Atraksi tadi ya Pak ya? Atraksi itu punya nilai jual, dan ini menurut saya sangat bagus sekali jika mereka diberikan pelatihan-pelatihan dan kemampuan itu. Itu tentu kami bukan punya kemampuan di situ. Pasti kami akan minta dukungan Pak DPRD Komisi B, Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan semua stakeholder yang nanti bisa membantu sehingga manfaat dari kawasan itu sendiri itu betul-betul harus terasa untuk masyarakat di sekitar situ. Sebenarnya itu kuncinya sebenarnya. Jadi bagaimana mendorong beberapa tempat yang lain itu, contoh Borobudurnya datang begitu dia ke desa Candirejonya, masuk ke dalam situ, uang masuk mengalir di desa. Jadi uang itu harus ada nanti. Ada spend money di situ ya Pak ya? Betul, spend money di situ. Saya punya cita-cita sebenarnya begitu, dan saya sudah sampaikan kepada masyarakat dan responnya sangat bagus sekali mereka, sangat senang dan mereka siap mendukung. Sekarang tinggal kita saling berkoordinasi. Hubungan kami koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten sangat baik saat ini, dan Pak Bupati dengan DPRD dan lain sebagainya, saya sering berkomunikasi. Pariwisata kabupaten juga sering komunikasi dengan saya. Jadi dari sisi komunikasi sudah tidak ada masalah lagi dari kami, dan kita tinggal menunggu regulasinya nanti selesai. Dukungan anggaran provinsi, kabupaten ada, kami juga nanti akan mendukung anggaran juga. Artinya ini ya Pak ya, tadi seperti disampaikan bahwa memang masyarakat ini punya peran luar biasa, termasuk juga ketika kita berbicara pariwisata, akhirnya banyak sektor yang juga ikut terangkat ya Pak ya. UMKM tadi, industri kreatif juga barangkali bisa terus dioptimalkan potensi yang ada di sekitar kawasan dari Waduk Sermo ini sendiri. Itu kan bisa jualan paket-paket nanti. Ini menjadi menarik ya Pak ya. Nih Pak Wawan, bagaimana kira-kira Pak? Ini kan artinya juga menanggapi dari atraksi tadi ya Pak ya, dalam artian mungkin atraksi di sini bukan hanya sekedar penampilan atau mungkin pertunjukan budaya, tapi juga bagaimana masyarakat wisatawan bisa merasakan experience untuk mungkin tadi bagaimana membuat olahan produk dan sebagainya bersama dengan masyarakat. Kira-kira bagaimana Pak Wawan ini perkembangan yang bisa dilakukan di sini? Terima kasih Mbak Erin. Jadi kami selalu ditekankan bagaimana mengembangkan destinasi itu
berbasis masyarakat atau sering kita sebut sebagai community based tourism. Berbasis komunitas ya Pak ya? Berbasis komunitas. Jadi itu lebih, pengalaman kami itu lebih berdampak langsung ke kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan kemudian juga ada semacam aktivitas yang memberdayakan mereka. Menambah keterampilan mereka, nambah skill mereka, nambah kemampuan mereka. Dan kemudian wujudnya biasanya kalau kami di pariwisata adalah membentuk kelompok sadar wisata. Pok Darwis ya Pak? Jadi community base-nya diwujudkan dalam bentuk Pok Darwis atau kelompok sadar wisata. Dan kebetulan di Sermo ini kan sebetulnya Pok Darwisnya ada di satu desa Hargowilis, artinya satu tempat juga dengan Kali Biru. Ya, artinya sebetulnya bisa juga itu dipaketkan, jadi biar wisatawan tidak hanya ke Kali Biru, tapi kemudian juga menikmati Sermo sekaligus. Gitu, ya. Betul. Nah, selama ini memang teman-teman Pok Darwis masih banyak terfokus di Kali Birunya karena persoalan tadi yang mungkin kepastian clear and clean lahan dan sebagainya. Saya kira itu bagian penting karena kami juga tidak bisa membangun itu kalau belum statusnya clear and clean, sehingga perlu sekali kepastian itu dan kemudian bisa untuk menggerakkan masyarakat sekitar dengan Pok Darwis. Nanti bentuknya bisa macam-macam ya. Di sana tadi betul sampai yang disampaikan Mbak Arin tidak hanya event tapi mungkin banyak atraksi lain yang dari daya tarik ya. Potensi lainnya di sana ada juga berbagai souvenir barangkali juga bisa disajikan ya, Pak, di sana ya karena orang ke destinasi itu kan butuh tanda oleh-oleh atau apapun yang itu kenangan bahwa kami pernah ke Kali Biru, pernah ke Sermo khususnya, sehingga ada cindera mata khusus misalnya untuk ini ikon Sermonya seperti ini misalnya, Kali Biru seperti ini dan sebagainya. Saya kira itu bagian penting dan pasti akan lebih mengena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan tadi juga disampaikan kelompok tani hutan, barangkali ini juga sudah banyak contoh di tempat lain Mbak Arin. Jadi mereka berkolaborasi, kemudian dengan Pok Darwisnya juga kolaborasi, bahkan ada yang membentuk koperasi sama-sama, sehingga ini jadi wadah untuk usaha bersama yang saya kira meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat sekitar. Oke, artinya jika tadi kembali lagi ya Pak ya, pariwisata bangkit juga perekonomian ikut bangkit dengan ini ya Pak ya, mengoptimalkan tadi dari kelompok taninya, dari Pok Darwisnya, semua ikut terlibat untuk bisa mendukung dari destinasi wisata yang dikembangkan ini. Baik, terima kasih Pak Wawan. Nah Pak Darto, artinya juga ketika kita melihat tadi apa yang kita bicarakan, artinya sektor pariwisata ini punya potensi yang kuat untuk kembali meningkatkan geliat perekonomian di tengah masyarakat Pak Darto ya. Bagaimana kira-kira Pak ini bisa dioptimalkan oleh masyarakat dan melihat peluang serta potensi yang dimiliki? Ya, itu bagian komitmen. Tapi sebenarnya strategisnya di kawasan Sermo itu tadi disampaikan. Ini satu desa. Bahwa ini adalah satu Pok Darwis. Sehingga komunikasinya mesti lebih lancar. Kemudian di sini potensi alamnya tinggi. Entah urusan rempah, entah urusan buah, entah urusan ini. Yang nanti kita komunikasikan menjadi sebuah kegiatan program dengan teman-teman. Apakah itu di UMKM-nya, apakah itu di kelompok tani hutannya. Di sana potensinya banyak, termasuk di bidang seni untuk pariwisatanya banyak. Bahkan di tahun ini saya 2 kali ke sana sama teman-teman dinas. Ini menjadi inventarisasi karena ini menjadi fokus kami bahwa ini karena gerbang selatan mau naik menoreh itu Sermo, kita akan fokus, termasuk tadi saya sampaikan ke Fasumnya kan kita bersyukur bahwa hanya tinggal menunggu waktu aja bahwa nanti ketika bedah menoreh ini terselesaikan, artinya jalan dari Borobudur sampai bandara terselesaikan, no problem sudah. Ini kan makanya tadi ini kan bentuk dari komitmen semua pihak. Karena kami yang dulu di Kabupaten Kulon Progo bersama teman-teman Pak Bupati, baik itu waktu itu Pak Asto dan yang lain sudah banyak mengkomunikasikan. Tinggal meng-create untuk pada realisasi. Nah ini kan yang tinggal kita coba satu-satu kecil gitulah. Karena apa? Ini keseimbangan Mbak. Mohon maaf kalau bicara Kulon Progo hari ini dari Kenteng naik sampai Gunung Gajah Sabtu Minggu macet.
Ya. Nah, sehingga kan saya harus mengimbangi yang dari selatan. Nah, selatan potensinya ya di Argowilis ini menjadi salah satunya. Nah, kenapa temanya menjadi Waduk Sermo? Karena ini bagian, karena yang namanya Pule Payung, namanya Waduk Sermo, namanya Kali Biru ini satu desa wisata. Ya. Nah, belum saling berkaitan lagi. Ya Pak ya. Belum pantainya lagi ya, Pak itu ya. nyambungnya nanti sampai Pantai. di Karangkuning. Maka ini bagian nanti saya punya PR bersama dengan beliau ini pengembangan pantai, karena saya harus menggeser pantai ini ke timur karena yang di barat sudah penuh, ada bandara, ada pelabuhan. Nah, ini hanya sekedar informasi saja. Artinya kembali lagi ya Pak ya, tetap dikembangkan tapi juga tidak meninggalkan masyarakat. Artinya perkembangan ini untuk masyarakat dan juga oleh masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin singkat saja Bapak sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini dari Pak Wahidi, mungkin Pak kira-kira apa yang menjadi harapan ke depannya, dan mungkin juga ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa rekan-rekan yang menyaksikan kita di obrolan santai kali ini. Silakan Pak Wahidi. Baik, terima kasih Mbak. Nah, seperti tadi sudah disampaikan Pak Sudarto dan Pak Wawan, jadi membicarakan Sermo, Waduk Sermo maupun Sermo, itu memang tidak lepas dari kawasan-kawasan yang saling berinteraksi dengan di situ. Ada Pule Payung, ada Kali Biru, bahkan sampai pantainya pun. Pantainya itu tempat penurunan penyu dan sebagainya itu yang kami kelola juga di situ ada. Sehingga pariwisata nanti yang ada di Kulon Progo itu pariwisata yang benar-benar bisa berjalan dengan komprehensif di situ, Mbak. Itu satu. Yang kedua, nanti Sermo itu tetap harus dipertahankan kawasan itu untuk perlindungan air di Waduk Sermonya. Walaupun mungkin akan dimanfaatkan untuk wisata. Jadi tetap ya Pak ya, tetap untuk fungsi utama untuk menjaga air di Waduk Sermonya. Nah, sehingga ini semuanya perlu harus sosialisasi yang terus-menerus nanti kepada semua masyarakat yang ada, bahwa konservasi itu bukan melarang. Sekali lagi, konservasi bukan melarang, tapi juga bisa dimanfaatkan, tapi dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian tadi. Saya rasa pemerintah KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dalam hal ini sangat merespon positif. Semua yang berkembang, dinamika yang berkembang di daerah, dan kita tetap akan mendukung program-program pemerintah. Apalagi tadi disampaikan bahwa ini untuk mendukung program KSPN, prioritas Borobudur itu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Artinya juga sekali lagi ini menjadi tugas kita bersama ya Pak ya, untuk bisa mensukseskan program dari dan juga realisasi pengembangan destinasi wisata di kawasan Suaka Marga Satwa Sermo ini. Terima kasih Pak Wahyudi. Dari Pak Wawan terakhir, silakan Pak. Terima kasih. Jadi harapan kami sebetulnya adalah bagaimana Sermo ini kemudian tetap berfungsi utamanya, tapi memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Karena seperti yang Pak Darto sampaikan, seingat saya itu ada 100 kakak, itu ke Bengkulu, Bedol Desa, kemudian ada 7 kakak itu ke Riau. Jadi artinya pengorbanannya cukup luar biasa. Artinya kita juga harus kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian yang kedua, saya berharap nanti setelah pandemi pemanfaatannya bisa lebih optimal lagi. Karena apa? Karena sebelum pandemi sebetulnya Sermo itu kita gunakan juga untuk event perahu naga dan latihan dayung, lomba dayung juga di sana. Artinya tanpa mengurangi fungsinya, tanpa mengganggu fungsinya, bisa dimanfaatkan untuk sesuatu event yang menarik untuk wisata. Jadi ada perahu naga yang kita harapkan nanti juga itu akan mendunia kalau sebetulnya kita kembangkan, termasuk lomba dayungnya di sana. Sehingga itu harapan kami segera pulih ya pasca pandemi, kemudian kami juga bisa kemudian melakukan event-event lagi di Sermo khususnya. Saya kira itu harapan utama. Baik, artinya kita berharap ya Pak ya kondisi segera kembali normal dan juga pastinya sekali lagi pengembangan destinasi wisata bisa terus dilakukan tanpa meninggalkan fungsi utama dari Waduk Sermo maupun juga dari kawasan konservasi itu sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wahyudi, Pak Darto dan juga Pak Wawan untuk obrolan kita kali ini. Kita juga pasti mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang boleh memberikan kesempatan kami di sini untuk ngobrol santai sekali lagi di
kawasan dari Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini dan sekali lagi kita bisa ambil bagian dan juga tentunya kita berharap kondisi segera kembali normal, kita bisa terus mengembangkan destinasi wisata di Jakarta, salah satunya dengan pengoptimalan kawasan Suaka Marga Satwa Sermo menjadi kawasan destinasi wisata tanpa meninggalkan fungsi utamanya. Kita berharap semua berjalan dengan lancar, kita bangun kembali pariwisata di Jogja untuk negeri kita tercinta Indonesia. Terima kasih, Stefana Bella Arin pamit undur diri dan sampai jumpa.